Jangan kita taruh dulu. Bisik ya Pak. Bisik. Gak ada sponsor teh nih. Harusnya ada tadi udah bilang. Bingung kayaknya kok ketok. Ya, harusnya ini saat yang tepat loh. Mau apa? Mau dipegang tehnya? Oh gitu terus. Ini live. Udah mulai. Udah live dari tadi. Audio Mas. Aman langsung buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di live Instagramnya Berburu Belintian. Ada Mas Agus bersama saya. Kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang fresh, yang baru. Langsung nanti dibacakan sama Tante Siva. Nama akunnya di ini ya, kamu mulai Nama akunnya namanya. juga disampaikan Tante. Nama aku juga Tante, nama akunnya ya Tante. tak screenshot aja lah, ben gampang. Ya kan ditekan bisa tahan biar nggak lari dia. Mas Agus dari mana Mas? Pernah dong. Ya mulai. Belum ada yang tanya. Ada sih. Satu dua. Tanyalah, tanya guys. Ya ini dulu kalian bikin Anu, membangun topik dulu, membangun topik. Bang, ya Bang Toro ya Bang? Bang. Kamu kalau Sandra aja jangan pindah. Nah, oke. Nganu apa namanya? Coba. Selama beberapa tahun kan udah jadi konsultan BM ini. Paling Mengesankan. pengalaman paling BMI tahun ini aja udah. BMI tahun ini wes itu udah. Komentarnya. Langsung lerek dong. Perkembangannya gimana? Pusing. Ya bukan perkembangan. Progresnya lah. Progres BMI tahun ini karena ini sudah sampai pertengahan tahun, alhamdulillah berjalan lancar semua. Tidak ada problem yang berarti, artinya problem atau masalah itu kayak misal pengurusan surat-surat atau unit yang pencariannya yang benar-benar sulit itu kalau dari tim saya belum ada. Alhamdulillah berjalan seperti biasanya, orderan juga masuk seperti biasanya, alhamdulillah lancar semua. Paling ada sama kayak tahun kemarin, harga yang memang amburadul, sesuka seller menjual harga sendiri. Kayak sekarang itu lebih tidak ada patokan harga. Padahal kalau ke BMI ya pasti tanya ke kami, suruh menjawab pertanyaan teman-teman semua, yang mana pertanyaan itu budget berapa yang pemesan inginkan, unitnya, tahunnya, warnanya, tipenya apa, kita harus menjawab spare dananya. Itu sih. Kalau BMI Jakarta sih ya aman juga, maksudnya orderan masih di batas aman ya, nggak terlalu ekstrim tinggi banget. Kalau tahun-tahun lalu biasanya kan gini, terlalu apa, kadang ada yang rendah, kadang ada tinggi banget. Nah, sekarang aman sih, dalam grafiknya nggak terlalu tinggi atau rendah. Cuman kalau harga mobil memang agak berantakan memang, jadi ada yang jual rendah, ada yang jual mahal. Jadi orang iso kayak dulu ya Bang ya, kalau misalkan bisa R3 GX misalkan 2013 sekian gitu. Sekarang kadang ada yang rendah banget, ada yang tinggi banget, terutama kalau pas nyari jadi tinggi teman-teman. Pas ketika mereka pemesan tanya Nyari ya tinggi. harganya. Tapi kalau memang rendah itu kadang memang kalau sekarang udah curiga, harus dicurigai banget sih. Awalnya tetap curiga, kalau kita sih tetap harus curiga di awal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat terlalu mulus atau ini KM-nya terlalu rendah, juga kita harus menaruh curiga dulu, bukannya sudut enggak, karena kita inspektor ya. Jadi sering melihat mobil, kadang-kadang memang manis banget gitu kan awalnya. Iklannya. Iya, iklannya pas dilihat ada kekurangan, namanya mobil bekas. Teman-teman, terus gini Bang, yang ingin saya sampaikan di live ini yang sangat-sangat penting menurutku ya. Tolong untuk pencairan mobil bekas, teman-teman yang merasa memang hatinya niat untuk menggunakan mobil bekas, dimantapkan dulu bahwasannya kalian harus spare dana yang di Mas Wahid pernah ngomong juga, Mas Ridwan pernah, Di SOP juga ada. jadi kalian tetap harus spare dana paling nggak 5-10 juta. Bukannya kita ngomong nanti wah BMI yang ngecek tetap ada perbaikan loh, BMI kan juga manusia gitu, maksudnya itu sih non teknis ya, BMI juga manusia, cuman mobil bekas itu pasti tetap ada perbaikan. Jadi
kita selalu mengulangi itu, cuman mungkin kan banyak juga yang subscriber baru itu loh, yang baru yang ekspektasinya tinggi. Jadi misalkan mobil bekas harusnya, karena kalau kalian lihat review kan di layar ya, layar itu dia nggak akan mengeluarkan bunyi kotak-kotak, di layar itu juga nggak akan mengeluarkan rasa understyle gitu loh. Jadi ketika kalian naik baru nanti akan terasa. Nah, common problemnya mobil bekas yang sangat sering, walaupun itu mobil baru dipakai 2 tahun yang pertama, nah itu yang harus teman-teman nanti ingat-ingat ya. Yang pertama kaki pasti kayak understyle, pasti banget. Jadi kalau misalnya kadang-kadang mas ini kok saya pakai 2 bulan kok sudah bunyi kakinya, understyle itu kalau di bengkel resmi pun ya, pemakaian dari baru itu rekomendasi pengecekan 6 bulan sekali. Artinya setiap 6 bulan sekali akan memungkinkan ada problem. Jadi kalau misalnya teman-teman beli mobil tahun 2016, 2017 itu bisa dimungkinkan shock breaker sudah mulai mati. Itu harus dipahami. Jadi dengan misalkan ada pengecekan VMI, karena itu juga untuk kaki-kaki itu kan juga nggak mungkin kita bawa alat terus kita naikkan mobilnya, nggak mungkin. Jadi pakainya feeling, mungkin feelingnya tim lapangan merasa itu masih worth it karena yang lain mungkin lebih parah gitu ya. Kemudian sampai di rumah, wah ini kakinya harus seperti inilah. Treatment utamanya untuk kaki nggak harus ke bengkel resmi, karena kalau ke bengkel resmi pasti akan diganti semua dan itu pasti bukan bengkel resmi sih, bengkel biasa pun ada yang etikanya seperti itu. Ganti dan habisnya bisa dapat motor 1. Jadi mereka mengkali lipatkan satu, ini bukan semua bengkel ya teman-teman ya, mengkali lipatkan satu part, dia harusnya yang diganti part ini dimasukkan, part ini dimasukkan. Apalagi memang per part itu kita nggak tahu kan spare partnya ini memang benar untuk yang bunyi ini atau yang untuk yang lain kan kita nggak tahu. Itu biasanya ada akal-akalan, bukan semua bengkel ya ini. Sebagian itu kadang ya udah sekalian aja diganti. Kadang memang kalau memang dia bisa memperkuat enggak apa-apa, tapi ya tetap dari situ ya enak-enak aja. Tapi kalau memang masih bisa dipakai paket ekonomis yang rusak aja bisa di-rebuild atau bisa diganti, ya harusnya yang dituju aja yang diganti. Ya itu, jadi kalau ke bengkel resmi memang yakin pengen ke bengkel resmi, siapkan dana yang besar karena dengan artinya seleranya kan tinggi, artinya bengkel resmi aja lah. Malah expander namanya mertuaku bis berapa? 199 tune up dan ganti oli. Servis doang ya? Servis dan ganti oli. Kalau di bengkel biasa 600 Pak. Fortuner kalau dinas Moko tune up dan ganti oli 2,5 segitu. Jadi perbedaannya itu di bengkel resmi sama di bengkel biasa banyak banget. Bukannya kami menjelekan, enggak. Bengkel resmi itu mahal, jangan kesana, bukan. Bengkel resmi worth it bagi orang yang memang sudah prepare untuk keuangannya. Betul, siap uangnya, pelayanannya bagus. Pelayanannya apa yang didapatkan nanti di sana, bengkelnya seperti apa, pastinya berbeda. Kalau bengkel biasa mungkin ruang tunggunya ya biasa. Ya, kalau di bengkel resmi seperti apa? Record servisnya juga, kalau di bengkel resmi juga memang jelas teman-teman. Cuman memang harganya pasti ada harga ada rupa. Itu yang pertama understyle, yang kedua biasanya itu tetap kotor teman-teman. Jadi mobil tahun segitu tetap harus treatment salon dan pasti ada baret biasanya. Kalau memang sellernya tidak tahu atau memang tidak menemu pasti pedagang. Kebanyakan sih kotor ya Bang, bau kotor gitu loh. Pemakaian lah. Pemakaian ya. Dan bawahnya mobil kadang kan di foto tuh kok kotor ya Mas, itu pasti kotor teman-teman. Semi karat. Nah itu sebenarnya gampang banget treatmentnya, ya di salon terus dicuci dorsimer 2 kali nanti sudah mengkilat lagi, asalkan tidak rendam banjir dan tidak benar-benar karat atau sampai keropos. Kalau memang benar-benar karat ya itu tempatnya di bawah kok. Iya, mau bagaimanapun tempatnya di bawah, pemakaian karena air ya. Ya pasti itu kotor lagi dan seperti itu lagi, capek sendiri nantinya. Terkecuali kalau memang kita sudah tahu bahwa itu kena air asin, nah itu kita perlu worry. Nah paling aman adalah di pentre anti pentre. Oh yang hitam itu ya? Itu berapa anti karat. Kalau di bengkel biasa teman-teman bisa ngakalin ke bengkel cat terus disuruh naikkan ke mana,
cucian nyewa berapa terus di pantry sendiri lebih hemat sih. Ya. Cuma daya tahannya nggak tahu. Kalau kayaknya mahal sih, 5 jutaan atau 3 jutaan. Itu apalagi ya. Tapi itu worth it mobil bekas. Kenapa? Karena kalian nggak akan rugi banyak. Misalkan kalian beli Fortuner baru, misalnya kan 620 juta misalkan baru. Kita jual di 3 tahun setelah pemakaian mungkin jadi 400. Ya, Artinya kalian akan rugi sekitar 220 juta dalam sekejap itu. Juas. 3 tahun. Nah, tapi ketika teman-teman beli di bekas, teman-teman jual 2 tahun lagi mungkin rugi ya 10 juta lah. Jadi tetap nah bagiku karena pertimbangannya banyak ya. Dan di bidang ini. Dan di bidang ini ada pengalaman di sini. Dan dana juga nggak banyak. Artinya aku punya uang 200 nih. Mau beli misalkan mobil baru kok dapatnya cuma atau bekas Innova ya. Jadi, oh Innova mesti ada PR ini. Tapi kan nanti kalau kita jual ruginya nggak banyak. Jadi ada konsekuensi yang harus kita timbang-timbang teman-teman ketika kita akan membeli mobil bekas, dan kita nggak boleh saklek. Itu yang pertama. Itu yang penting yang pertama. Oke. Wah, pas ngelumpuk. Pertanyaannya mulai dari Ayam. Mas tanya, lebih milih Innova Solar 2005-an apa mobil bensin di range harga yang sama, contoh Rush 2014? Kak Ayam, kalau dari saya pilih mana Innova bensin 2005 sama Innova diesel ya. Innova Solar. Innova diesel 2005-an tahun tua atau Rush atau yang mobil bensin yang tahunnya lebih muda. Iya, betul. Budgetnya berarti 140-an. 150-an ya. Ya. Intinya pilih Innova atau mobil yang lebih muda dan bensin. 150. Aku lebih ke mobil muda. Betul. Sama. Yang pertama kalau misalnya BMI suruh mencarikan possibility-nya lebih tinggi yang mobil muda. Innova diesel sampean cek aja dioelik paling ini. Sekali yang jual. Jadi 2 unit itu belum bagus ya toh. Oke. Deden_Ivan dana 70 juta pengen mobil 3 baris buat mobil pertama umur 23 tahun, cocoknya apa Mas? Umur 23 tahun usernya ya? Iya 70 juta sih apa ya? 3 baris. 3 baris? Siapa namanya? Namanya Deden, Mas Deden. Mas Deden kalau memang tempat tinggalnya enggak di pedesaan ya? Enggak di pegunungan malah. Di pegunungan mungkin Xenia yang 10 enggak masalah. Masih bisa diusahakan terutama plat Jabar Xenia karena 3 baris. Kalau Livina SV ya itu pokoknya antara 1000 cc itu yang pasti untuk 3 baris. Tapi kalau 23 tahun pakai Panther, sekarang banyak kok Panther yang dimodif jadi bagus. Iya, tapi kalau kayak LGE kan juga masuk, tapi itu harusnya mungkin anak muda yang belum berpenghasilan lumayan, masih nabung untuk nikah, masih nabung untuk beli rumah, saya nggak tahu. Tapi kalau Livina Xenia itu hemat, paket hemat, mesin bandel juga kalau saya. Anak muda sih aku mungkin lebih ke ini sih Livina mungkin bisa sih. Kalau mau muda lagi ya itu Datsun. Muda banget itu 2016 dapat. 70-an. Kenapa mau cari kan? Enggak. Posisinya bagus kayaknya. Dari Riza Purwanto. Mas pilih mesin rusak atau rangka bodi rusak? Budget kira-kira mahal mana? Siapa namanya? Mas Riza. Iki tiba-tiba ide Bang. Ya. Tuku motor bahan ya. Mending mesin rusak. Kalau mesin itu masih gampang dikondisikan karena itu partnya kan terpisah-pisah. Kalau rangka kan satu itu basic mobil itu rangka duluan. Mobil motor itu rangka dulu baru yang lainnya nempel. Aku sok-sok bijak sih Mas Riza kalau memang itu unitnya apa. Kalau pick up ya mending saya rangka diperbaiki, diperkuat. Mesinnya masih bagus karena buat kerja. Tapi kalau memang sasisnya tuh rusaknya seperti apa saya nggak tahu. Kalau sebatas kropos mesinnya sehat, saya mending kropos itu ditambal sulam, dilas ulang, tapi mesinnya masih sehat. Karena las sasis itu lebih murah. Kecuali kalau bekas eksiden ya nggak bakal diambil.
Kalau bekas kropos, insya Allah kalau memang itu mobil di bawah 80 juta, penjualan masih aman kok. Gitu. Oke, sekarang dari Mas Dimas. Dimas ya, Dimas nih. Kenapa Mobilio banyak yang dijual? Apa sering bermasalah? Mobilio. Semua mobil banyak yang dijual. Mobilio. Mas Dimas. Dimas, Nggak ada masalah di Mobilio ya Pak ya? Nggak ada masalah di Nggak ada masalah Mobilio sih. meskipun agak jarang pesanan Mobilio. Mobilio, karena Mobilio harganya juga lumayan dan di harga itu bisa dapat temannya dia, Frit. Udah power sliding door. Jadi orang-orang mungkin pilihannya agak sulit untuk Honda. Biasa Kan? Honda minim semuanya, Ya wes. tapi harganya mahal. Oke? oke. Angga Tri Prasetyo, Mas Angga tanya R3 diesel worth it untuk dipakai daily enggak Om? Aku ndak. Aku belum pernah nyoba, cuman kenapa enggak? Mungkin dicoba boleh sih. Lemot. Kenapa Oh, lemot ya? Lemot. Lemot. Kalau lemot tuh cari manual. Lemot. Oke. Zainal, Mas Zainal ya. Grand Livina atau Stream? Aku Livina sih. Kalau untuk daily use, kalau untuk keren-kerenan mungkin Stream yang masih bagus oke. Tapi kalau untuk daily use lebih ke Livina. Mas siapa tadi Mas Rizal? Mas Dimas. Mas Zainal. Mas Zainal. Livina. 85 jutaan Livina. Kenapa sih? Ketaku. Terus ini Perawatan. spare partnya tadi si R3 diesel aman enggak? Spare partnya R3 diesel tidak begitu aman karena populasinya tidak begitu banyak. Produk Aku no comment soal itu. Mas Wahyu R3 2015 kalau sekarang cari budgetnya berapa? R3 2015 Tipe tipe nggak ada tipenya Mas Transmisi. Wahyu, tipenya Mas. transmisi. Mas Wahyu tipe transmisi mau plat mana? yang jelas di atas 120. Di atas 125. Iya iyalah. Terus Nah, tipe GL ya, GL dan GX. Wes kalau ya, lanjut yang lain. lanjut yang lain. Nih, Ragil. Mas, misalnya beli mobil baru di Semarang, apa bisa atas nama sendiri lewat BMI? Bisa. Bisa. Bisa Mas Ragil. Kalau beliau KTP sini. Diulangi ya pertanyaan. Kalau Ini Mas nggak Ragil itu mau beli mobil baru lewat BMI, sekarang beberapa pernah. Jadi kemarin yang terakhir itu Pak Uga, enggak terakhir ini mungkin Pak Uga akan beli lagi. Pak Uga beli VRZ baru. KTP-nya. Pak Uga itu rumahnya di Jabar. Terus, Belinya. waduh, rentok tak omong ki. Iya. Sensor. Apa sih apa? Ya, beliau cinta nanti di itu ya. Ya, orang nggak tahu juga banyak yang namanya sama. Ngono ya. Beli terus baru karena beliau KTP-nya luar Semarang, minta plat H. Akhirnya kita pakai saudaranya yang KTP-nya sini adalah ada teman. Oh berarti tetap jadi atas nama sini ya? Iya plat H. Tapi Ada kok yang beli di sini. Hah? Memang Jawa Tengah khususnya Semarang itu harga lebih mede daripada kota-kota lain. Terus nanti dibawa ke luar kota. Kalau itu kemarin problemnya waktu launchingnya Fortuner GR 238 jadi yang bisa dapat antrian Mas Wahid Ya, pokoknya unitnya Ya, selain itulah. di Semarang. Selain CR lah. Akhirnya di sini. Kalau itu KTP-nya Semarang bisa, tapi kalau beliau KTP-nya luar Semarang nggak bisa sama beliau, sama orang lain. Oke. Gaitsa Andromeda. Gaitsa, Gisa. Bisa dong. Bisa. Bu nggak tahu ini. Oh, Gaitsa Andromeda. Mobil manual yang enak dan gampang dipakai untuk ibu-ibu yang baru belajar mobil apa Mas? Disarankan Mas Meda Kok Mas Matic. beda? Manual. Gaisa, ayo udah tak sarankan Matic gitu Tetep loh. ya, tetep ya. Dia kan cari enak, manual yang enak. Cari Matic Bu, Mbak. Ah, Bu. Itu. Itu bener, Mbak. Saran kami, kalau takut Matic jangan terlalu takut. Gitu. Oke, udah? Jawabannya udah. Tapi kalau memang terpaksa harus manual, Manual. ya harus hatchback yang Kecil. Jazz atau ya harus. Yaris Oke. jangan deh. Ya harus galak banget ya. Jazz nggak apa sih. Jangan Yaris ya. White 2PF. Ciri-ciri bekas tabrak di bagian belakang Mas. Oh ya, kenapa Innova diesel harganya nggak jelas? Iya. Ciri-ciri tabrak di bagian masih namanya? Mas White. Mas White, Mas White, Mas White. putih. Mas White, Mas Putih. Mas White. Untuk tabrak di bagian belakang yang paling jelas dilihat itu
jenengan kolong dari bawah kalau sudah keriting-keriting atau repair atau catnya warnanya ada yang beda, itu kemungkinan akan ada laka belakang atau dibuka karet pelipit bodi itu belakang, buka pintu buka karetnya. Kalau itu keriting-keriting atau ada cat ulang atau ada karat atau ada dempul, kemungkinan itu laka ya bang. Cuman lebih detailnya memang kalau lewat bicara ini agak susah. Kalau dari Video saya BMI ada. Di video BMI di video BMI ada. Kalau dari saya tidak banyak orang yang kayak gitu masih menerima ya tabrak belakang atau ditabrak dari belakang. Kalau sampai bagasinya dibuka dan besok tempat ban cadangan kalau sekelasnya hatchback atau sedan itu memang sampai blesep dan itu blesepnya tidak dan parah, itu berarti benar-benar tabrak belakang yang parah karena sudah ngelewatin bumper ya. sampai ke situ. Tapi kalau memang di BMI cuma dilis karet dibuka terus di kolong dari bawah itu semacam masih dekik atau las-lasan, kadang masih ada yang terima dan kadang kita masih menyarankan dengan keseluruhan unit tersebut gitu. Barangnya masih bagus karena kan ya mobil jalan kan ada banyak hal yang bisa terjadi. Kalau cuman kena dikit sebenarnya tergantung yang pesan. Kalau yang kadang-kadang ada yang pesan kalau mas nyangri yang penting masuk yang gitu. masuk. Itu tadi lanjut ya. Oh, Ricky. Innova diesel kenapa harganya. harganya? Karena di pasaran masih digoreng bahwa Innova diesel itu mesinnya kuat dan hemat irit, masih bisa minum solar busuk. BBM-nya masih bisa biosolar loh, jadi Masih kan itu digoreng kelihatan seperti irit, padahal kan irit ya enggak sih. 1/10. Masihan ya, tetap aja. Oke, dari Mas Riki Ndut, nggak pernah berburu Nissan Evalia Mas, pengen Evalia 2014 atau Exora untuk kenyamanan, durabilitas, spare part, BBM lebih Suaranya Proton ya? Hmm. Kalau Proton sih saya nggak pernah nyoba. Dan Cuman itu- saya pernah dapat pesanan Proton Exora yang kan itu kayaknya kalau nggak salah MPV ya. Pesanan dari Semarang. Setauku harganya terjangkau sih. Jadi kalau sama apa tadi Evalia ya? Evalia Sama 2014. Evalia harganya emang jauh hampir 40 jutaan. Jadi kalau teman-teman mau cari yang murah dan tahun muda bisa ke Proton Exora itu. Cuman saya nggak tahu spare partnya bagaimana. Tapi beliau yang pesan waktu itu tanya spare partnya gimana Pak? Ada kok Mas gitulah. Adanya di mana tuh saya yang belum nanya. Malaysia. Enggak, di sini ada. Oh ini pakai ayahnya ya. Nah ya di Malaysia ada kita. Kalau Malaysia pasti Pak. Kayak kita ngomongin Ferrari di Itali Pak. Kan deket. Deket jadi. Lanjut ya. Ex supir jenazah. Medeni banget jenenge. CR-V Gen 2 masih oke ndak buat yang cari di bawah 80 juta kok 28 juta. Oke sih. Masih oke. Masih enak mobil itu. Nyaman. Lanjut. Ulangi ya pertanyaannya ya anak-anak. Oke Pak. Oke. Nggak dengar Oh, iya, iya. itu semua. Muhammad Zaki 2.0 Jazz Vitek 2006 75 juta, kemurahan enggak? Kemurahan. Dan Vitek ya? harus dibeli tuh Mas Jaki. Vitek ya. Asalkan nggak Baik laka, ya. nggak banjir, nggak ngelos maticnya. Murah Mas itu, Jaki kan mati 10 pemurahan tahun, itu 75 2006. Ini nih. Aan Tawar, Mas kalau berburu terus nemu unitnya dan kebetulan bagus banget, itu buat yang pesen apa Mas ambil buat dijual sendiri? Bah, ya buat yang Buat pesan lah. BMI lah pesanan. Kita berburu siapa dulu? Kalau om second ya buat om dijual. Tapi kalau kami pasti berburu kan Pak pesanan. Subscribe dulu. Kasihan. Nih, Himni Abdul, lebih baik Xenia atau Luxio? Lebih baik Xenia atau Luxio? Wah, tahun berapa dulu ya? Aneh toh kalau butuh yang besar bisa pakai Luxio, kalau Buat untuk dagang. keluarga yo lebih ke sini. Ini apa? Ya Luxio kan juga bisa buat Rata nyaman. buat Kalau dagang. buat travel ya Luxio. Intinya partnya Ayo. itu lebih enak Xenia. Partnya mesinnya itu lebih enak Xenia. Mesin Grand Max itu. Ya Luxio mahal ya. Bang Vivin, Panther LS tahun 2010 plat Jateng, kisaran berapa Mas? Apa?
Panther LS tahun 2010 plat Jateng kisaran berapa? Monggo Pak. Panther LS 2010 50. Berapa ya? 150-an, 145-150-an. Sama sih kayak Jakarta ya Bang. Hmm. Nah Panther di mana-mana harganya sama. Innova Innova. itu sama, Jazz itu hampir sama. Sama mahalnya maksudnya. Unit yang pasaran dan banyak peminatnya itu rata-rata harganya sama sih. Sama mahal. 5 menit lagi belum? 5 menit lagi teman-teman. Lagi kita finish, teman-teman. Monggo siapa yang mau Tanya. Dimaksimalkan. bertanya-tanya mengenai unit. Bagus Sarbi. Kalau mobil second Jakarta harga paling murah ya dibanding kota lain, bener nggak? Belum tentu. Gas tambang murah-murah gitu ya. Belum tentu teman-teman. Jadi kalau soal harga mobil tuh tergantung yang ngejual soal yang bandrolin sih. Cuman kalau saya sebagai konsultan Jakarta, kenapa kita rekomendasikan plat B? Itu salah satunya karena opsinya banyak. Misalkan kita nyari Jazz RS 2012 misalkan, nyari di nyari di Jateng sama di Jakarta pastinya opsinya akan lebih banyak di Jakarta dan harganya akan sangat bervariasi gitu. Oke, Angga Tripas Aku mah Prasetyo. nyoto. Kan Apakah- rampung do nusul nek pengen nusul ya. Iya, Nyoto tempat biasa. nyoto sokar aja. Heeh. Siap. Aku teki anak sih. Siapa Wahid? Angga Tri Prasetya, apakah kelemahan Livina itu KM gondrong, ngelitik harus overhaul? Mas Angga, kalau Livina ngelitik itu memang tipikalnya karena ya, oktan dari bahan bakarnya itu memang harus sesuai standar yang ada di manual book. Jadi kompresinya berapa sih Bang? Ini nomor apa nih? 1/10 ya? 21 ya? 2000 berapa sih? Livina 1/12 lah, masih bisa. Kompresinya kok. Kompresinya. Nggak tahu aku. Aku ya. Karena untuk menentukan oktan tuh setahu kayak kompresi. Nah, seharusnya sih Livina tetap pakai pertalite masih mahal sih. Enggak. Kalau Livina Nissan itu Riskan memang iya. Untuk ngelitiknya itu nggak usah melitik kalau sekedar sewajarnya itu masih aman teman-teman. Tapi kalau memang ngelitik dan itu bermasalah, terutama keluar asap, ngelitiknya terus tenaga juga masih ada, masih normal, itu enggak masalah. Terus ngelitik ada beberapa ada yang lucu Bang. Jadi gini, nek di daerahku bahkan mobil sekelas koyo bensin ya, bensin kan terusnya kecil. Kalau muatannya berat, nanjak itu mesti titik. Nah, Livina pun sama. Bawa kan pernah pakai Livina 2011. Itu dulu kalau transmisinya nggak pas, misalkan kita pakai gigi dua untuk nanjak tapi nggak kentas apa sih? Nggak digas dari bawah. Itu sampai tangan titik. Lah, apakah klitik yang seperti itu atau karena diem sampean gas ngelitik? Kalau Diem itu pasti gas pertanyaan. ngelitik berarti yo. Nggak butuh overhaul kalau memang seperti ciri-ciri yang tak omong ke. Aman, Mas. Tapi kalau pas nanjak ya memang kayak gitu, nek bensin nanjak karena torsinya kecil dan Livina itu rasionya untuk datar. Jadi kalau buat nanjak kosong Bang. Ngelitik. Satu pertanyaan terakhir. Oke, satu pertanyaan terakhir teman-teman. Mana ya yang aku pilih? Masih banyak pertanyaannya. Kasihan ditambahin waktu. Oke, ikhlas kok orangnya ini. Kan nanti maam soto sukar aja. Ridho Teriman. Namanya XX4 X Sofer AT 2007 buat iritnya gimana ya? Buat iritnya, dia ngerasa boros berarti ya, Mas. 1.500 harusnya nggak boros sih. Lumayan nih. Isi sebanding boros Bang. Rolas ya. Iya, paling 1/2. Lumayan. Aku pernah dulu pakai 2010 atau 2009. Lumayan memang. Boros. Lumayan boros. Oh, kalau Suzuki gitu ya kali ya. Enkus Nanto. Saya belum dijawab dijawab kok. kok. Apa? Remap ecu, Mas. Oh, Biasanya atau kakinya. Kakinya dikondisikan. Itu signifikan sih, kaki dikondisikan ketika pemakaian itu pelan aja dan terlalu ngehentak terus. Ya paling hebat lagi ya remap ecu sih. Sama dicek perangkat pembakarannya kayak Ojo ngomong rasa singgung lho. busi. Mobil Dulu Vitara aku agak boros banget menurutku. Businya tak ganti iridium semua. 4 agak mendingan. Padahal itu sekelas tahunnya juga sama ya, tahun tua ya. Lagi, tante. Enkus Nanto, lebih nyaman mana? Innova 2012
atau CR-V 2012? Aku Innova. Aku sih lebih ke anu sih. Mas Kusmanto, CR-V. aku Innova. Nah, aku CR-V. Membreki Alasannya biar tahu. Ya gini, kalau karakter yang monokok itu dia untuk nikung untuk manuver Bisa dia mukul. stabil. Jadi, terus untuknya kayak di tol kan ada lengkungan ini tuh. Nah itu nggak terlalu limbung gitu langsung stabil. Tapi kalau untuk Innova nyaman, cuman untuk manuver, untuk tikung-tikungan sama untuk loncat-loncatan di tol dia agak goyang-goyang gitu. Kalau alasannya Innova, Kijang Innova gitu, dia nyaman. Beneran, kalau Kijang Innova Karena udah beda nyaman. frame dia. Jadi tapi kalau untuk bapakku ya, jadi bapakku tetap nggak mau pakai CR-V. Dia bilang paling nyaman Innova. Dia sampai sekarang pakai Innova. Dah. Sekian. Udah, Oh, satu lagi. udah. Ya, terakhir. Terakhir ya. Ini sama kok. Terios 2014 irit enggak? Mas Bayu. 1:12. 12. 15 itu teman-teman kalau di bawah 1500 cc, di atas 1200 cc itu masih bisa lah 1:12. cc 12 itu masih bisa lah 1:15 up. Datsun. Kalau 10, wow. 1:20 ada yang laporan, 1:21 ada yang laporan. Tergantung kita pemakaiannya. Iya. Trafiknya juga. Kaki sih yang paling aneh sih. Udah, Oke, closing. pusing. Teman-teman sekian live BMI hari ini. Semoga nanti bisa tetap bermanfaat dan bisa disaksikan ulang ya di channel YouTube Mas Wahid. Iya, kalau mau pesan langsung WA aja, nggak usah DM. Kalau untuk pesan BMI jangan DM ke Instagramnya Mobil-mobilan. BMI karena Instagram itu tidak connect sama kita. Jadi kalau kalian mau order langsung japri ke WhatsApp langsung Di direct. setiap videonya Mas Wahid ada Juga kok. Di ada. Instagram di di situ. bio juga ada, Di tinggal klik Instagram juga linknya. ada. Nah, tinggal klik nanti langsung direct. Jangan DM ke BM ke Instagramnya Berburu Mobil Impian. Betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tuh. Ya, Oh iya kok yang di-cut ini. Mana ini? Dah. Nanas. Tanggal 4. Jenengan info iki anu telat.